Kuliner yang satu ini mungkin tak butuh perkenalan lagi. Kepala kakap. Bagi para penggemar kuliner seafood, aneka hidangan serba kepala kakap seolah menjadi menu primadona yang tak bisa terlewatkan. Diolah dengan cara apapun, kepala kakap tak pernah gagal dalam hal kelezatan rasanya. Dari dibakar, digoreng, dimasak kuah asam pedas, sampai yang paling digemari adalah gulai. Tapi menjadi pertanyaan, dari mana sebenarnya kuliner ini berasal? Kenapa kepala kakap menjadi lebih populer? Berbeda dengan ikan lain yang fokus pada pengolahan daging, ikan kakap justru lebih tersohor pada bagian kepalanya. Bahkan banyak pedagang ikan yang menjual kepala kakap dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding daging ikannya. Beberapa versi menyebut kuliner kepala kakap sendiri adalah bentuk percampuran budaya etnis Tionghoa dan India yang ada di Singapura. Masyarakat Tionghoa kelas pekerja yang mendambakan sup ikan kesukaan mereka mulai beralih ke kepala ikan yang saat itu menjadi bagian yang dibuang. Bumbu India mulai dicampurkan karena banyaknya etnis India di Singapura. Sejak saat itu, gulai kepala kakap menjadi salah satu menu favorit. Pelansir dari situs Budaya Indonesia, menu kepala kakap sendiri banyak tersebar di daerah Sumatera, dari Aceh sampai Sumatera Barat yang relatif dekat dengan Singapura. Beberapa versi menyebut, masakan kepala kakap adalah asli resep Nusantara yang berawal dari masa penjajahan, di mana kepala juga merupakan bagian sisa yang tidak dimakan oleh orang-orang Eropa. Seiring perkembangan zaman, olahan kepala kakap semakin mendapat hati di penikmat kuliner, bahkan sering dijual sebagai menu khusus. Salah satunya rumah makan kepala kakap Ibu Panjang yang berlokasi di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang. Di sini pelanggan hanya bisa memesan satu jenis menu saja, yaitu kepala kakap kuah asam pedas. Emak Ina, sang pemilik warung menyebut, awalnya dia menjual ikan kakap utuh tanpa dipisahkan bagian kepalanya. Namun di luar dugaan, para pelanggannya justru hanya meminta bagian kepalanya saja dengan alasan rasanya jauh lebih enak dibanding dagingnya. Ya emang orangnya maunya palanya, dagingnya nggak mau. Orang makan, saya minta palanya aja ya gitu. Kan saya siapin daging, nggak mau. Sejak saat itulah Emak Ina hanya menjual menu kepala kakap berkuah yang laris manis sejak 40 tahun silam. Untuk menjaga kualitasnya, Emak Ina hanya menggunakan jenis kepala kakap merah. Cara memasaknya pun ternyata cukup mudah. Kepala kakap yang sudah dibersihkan direbus bersama kuah yang berisi aneka bumbu rempah dan cabai segar. Kepala kakap kuah asam pedas ini sangat cocok dihidangkan bersama sepiring nasi hangat. Kakap merah. Kakap merah. Kenapa sih Bu kok kakap merah lebih Kan enak, kayak daging ayam dia mah. Agak kenyal dibandingin yang lain. kalau yang putih biasa? Yang putih agak lembek. Jika dilihat di pasar ikan, meski dengan harga yang mahal, permintaan akan ikan kakap merah selalu banyak setiap harinya. Alwi yang belasan tahun menjual ikan pun mengamini fakta tersebut. Oh, kalau kakap merah itu karena dia bisa sebut mahal apa gimana? Karena dia dagingnya itu lain dari yang lain. Karena dia dagingnya itu teksturnya itu dagingnya itu lembut. Pokoknya beda dari ikan lain pokoknya. Namun yang cukup mengkhawatirkan, di balik kepopuleran ikan kakap, selalu saja ada oknum pedagang curang yang sengaja mengelabuhi konsumennya demi meraup keuntungan lebih. Menurut Alwi, yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah membuat insang ikan terlihat lebih segar dengan cara menambahkan pewarna makanan ke dalamnya. Kalau kakap putih jadi merah itu nggak ada. Yang ada kakap merah yang insangnya udah begitu pucat, mereka diwarnain. Di merah. Iya, kalau yang dari putih ke merah itu nggak ada. Nggak bisa. Dan soalnya dari bentukan kan udah beda. Iya, udah ketahuan banget.
pertama dari warna, udah jelas itu dari warna. Nah, dan kedua, dia lebih panjang bentuknya, kakap yang putih. Kakap putih Lebih panjang, ya lebih panjang. Terus ada lagi. Dan lebih moncong ininya, Bagian ya apa? bagian mulutnya ya. Oke, sedangkan Sedangkan yang merah, dia lebih bulat, lebih gemuk ya, Gepeng. lebih gepeng. oh ya. Meski begitu, konsumen tidak perlu khawatir. Alwi juga membagikan tips mudah agar pelanggannya tetap bisa mendapatkan ikan kakap segar dengan kualitas terbaik. Untuk para konsumen ya yang datang ya kalau mau beli ikan, tipsnya insangnya dibuka, cukup digini aja bang. Nah, dioles aja begini. Kalau luntur Kalau nempel ya itu dipalsu. itu pewarna gitu aja. Oh, biasanya pakai pewarna apa sih, Bang? Biasanya mereka pakai pewarna makanan. Periksa ikan dari badannya aja begini. Nah, pegang dari badan, Ditekan. tekannya masih oke, masih kenyal, masih dia balik lagi, nah itu bagus. Kalau yang jelek tuh Kalau yang jelek itu dia ditekannya udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi. Meski lebih mahal, Meta selaku ahli gizi menyebut sebenarnya kakap putih punya kandungan yang tidak jauh berbeda dari ikan kakap merah. Tetapi tekstur daging pada kakap merah lah yang membuat ikan ini terasa lebih istimewa. Kakap merah yang memang lebih pendek dan lebar nih, jadi kesannya memang dagingnya lebih padat begitu. Secara rasa memang daging dari kakap merah ini rasanya lebih lembut sehingga untuk diolah memang jadi lebih menyenangkan ya, lebih digemari oleh masyarakat. Tapi sebenarnya dari sisi gizinya sebenarnya serupa ya. Jadi untuk kandungannya tidak ada yang berbeda di antara kakap putih dan kakap merah. Bahkan ketika menyebut kuliner kepala kakap, Meta menegaskan tidak ada kandungan yang berbeda antara daging dan kepala. Semua itu murni masalah sensasi mencari daging-daging yang tersembunyi di balik tulang kepala kakap. Jadi ini mitos yang cukup beredar luas di masyarakat nih ya, bahwa di bagian kepala itu justru terkandung maksimal nutrisi. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi dari analisa nutrisi di daging-daging bagian-bagian dari ikan, jumlahnya untuk nutrisinya dan jenis-jenisnya sebenarnya serupa. Jadi kembali lagi bahwa kepala ikan kakap ini digemari lebih kepada cita rasa dan olahannya saja. Terlepas dari itu semua, Meta menyebutkan ikan kakap sendiri adalah salah satu ikan laut terbaik dengan kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Bahkan menurut data angka kecukupan gizi, mengkonsumsi satu ekor ikan kakap berukuran sedang sudah dapat mencukupi kebutuhan protein harian bagi orang dewasa. Jadi untuk ikan sendiri adalah sumber protein hewani yang sangat baik sekali, termasuk juga ikan kakap tentunya. Dan ikan kakap ini punya protein kurang lebih dalam satu saji, kurang lebih 100 gram ikan kakap itu mengandung protein sekitar 20 gram. Nah, kebutuhan untuk dewasa itu dalam satu harinya sekitar 50 gram sampai 60 gram protein. Ini kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya sebenarnya ya. Tapi kalau dalam 20 gram ikan kakap nih, dari 100 gram ikan kakap kita dapatkan proteinnya 20 gram. Artinya kan kita sudah mencukupi hampir 30% dari kebutuhan protein harian. Dan itu sangat tinggi gitu, sangat baik untuk mencukupi kebutuhan protein dewasa. Tak hanya itu saja, dalam daging ikan kakap juga terkandung berbagai zat aktif yang sangat baik untuk perbaikan sel tubuh manusia serta bisa mencegah berbagai penyakit kronis dan mematikan. Namun Meta juga mengatakan bahwa masyarakat tetap harus memperhatikan cara mengolah ikan tersebut. Jadi cara paling sederhana dan paling sehat sebenarnya untuk mengolah ikan itu adalah dengan tidak digoreng. Karena ketika kita menggoreng ikan, artinya kita mengubah asam lemak tidak jenuh tadi, yang padahal sangat baik sifatnya, menjadi lemak yang jenuh. Nah, artinya ini akan mengurangi manfaat kesehatan dari ikan dan justru juga akan sangat menambah kalori ke dalam asupan harian kita. Ikan secara umum sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kalau kita sedang bicara ikan kakap pun boleh saja disarankan untuk mengkonsumsi. Bahkan kalau mau konsumsi ikan sebagai lauk hewani harian untuk ibu hamil juga boleh. Bahkan disarankan
disarankan setidaknya minimal 2 kali seminggu kita ada mengkonsumsi ikan. Kenapa? Karena kaitannya dengan kadar proteinnya yang tinggi, diolah dan diserap tubuh dengan sangat baik, dan kaitannya dengan omega 3-nya kalau kita mengaitkan dengan ikan kakap nih. Omega 3 itu di dalamnya ada EPA dan DHA, dan DHA ini akan sangat baik untuk perkembangan janin, terutama untuk perkembangan otak janin.